Jeniusnya Jokowi menghabisi SBY dan masa depan AHY. Ditulis oleh Muklas Prima Wardani di seaword.com. Masih terekam jelas dalam ingatan saya, dan mungkin masih terekam jelas dalam ingatan para penulis lain atau para pembaca Seaword yang mengikuti perkembangan sepak terjang politik Jokowi Ahok dari tahun 2012, meskipun pada tahun 2014 mereka secara resmi harus berpisah dikarenakan harus berbeda kantor. Masih terekam jelas dalam ingatan saya bahwa ketika Ahok diberi pertanyaan soal Jokowi, baik itu dalam forum resmi atau sebatas wawancara dengan wartawan, Ahok berkali-kali mengatakan bahwa keliru besar jika menganggap dirinya lebih tegas daripada Jokowi. Ahok berkali-kali menyampaikan bahwa Jokowi jauh lebih tegas dari dirinya, meskipun secara perawakan terlihat kalem karena terlahir dan dibesarkan di tanah Jawa. Jokowi bagi Ahok sangat kalem jika dilihat sekilas, tetapi kalau orang memahami betul karakternya, dia orang yang sangat kekeh dengan pendapatnya. Tanpa banyak kata, sekali pecat orang, ya pecat orang, tanpa perlu terbawa amarah seperti Ahok. Pernyataan Ahok pada masa lalu tersebut menggelitik saya akhir-akhir ini. Mengapa? Karena akhir-akhir ini, Jokowi mengeluarkan wacana akan membangun atau memperdayakan Wisma Atlet Hambalang lagi, yang sudah bertahun-tahun mangkrak peninggalan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mengapa saya tergelitik? Karena Jokowi ini begitu gemar menghabisi lawannya dengan senyap, tanpa banyak omong seperti seorang sniper. Anak panah langsung merajam menusuk jantung pertahanan musuh. Kalau mau sedikit refresh lagi, coba baca alur pencalonan AHY tahun 2017 oleh SBY dan Demokrat. Kemudian, di titik yang sangat tepat, Antasari seolah jadi pasopati senjata yang begitu mematikan menghabisi SBY dan AHY saat itu. Sudah jadi rahasia umum, Pak Jokowi menjadi salah satu dalangnya. Jika kita menghubungkan sikap tegas Jokowi yang dinilai Ahok dengan kondisi SBY serta perpolitikan nasional akhir-akhir ini, kita bisa menemukan beberapa perdebatan kecil yang bisa kita jadikan wacana diskusi. Pertama, SBY ini sudah dihantam oleh kader partainya sendiri terkait KLB. Ibaratnya, dia sendiri sudah menjadi persakitan menghadapi mantan anak buahnya sendiri. Kedua, SBY juga dihantam oleh Muldoko, mantan anak buahnya waktu dia jadi presiden, di mana kini Muldoko jadi anak buah Jokowi di KSP. Dihabisi mantan itu sangat tidak enak loh, percaya deh sama saya. Ketiga, belum selesai masalah itu, Jokowi masih saja merenggangkan busur panahnya. Dan anak panahnya pun meluncur deras kepada SBY, AHY, dan Demokrat secara umum melalui wacana pembangunan proyek mangkrak Hambalang. Saya tidak akan membahas soal opsi yang pertama dan opsi yang kedua, karena saya pernah membahasnya dalam tulisan lain. Saya akan fokus berdiskusi dan mencoba menelaah opsi ketiga pembahasan ini, soal Jokowi yang lagi-lagi menghujamkan anak panah kepada SBY. Dalam dunia politik, opini publik itu amat sangat menentukan, karena opini publik bisa menjadi tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Apabila suatu pemerintah ingin menjabat pada periode berikutnya, pun dia harus bisa menguasai opini publik yang terbentuk. Contoh sederhananya seperti ini. Pada tahun 2004 sampai 2009, SBY begitu sukses memberikan branding kepada dirinya terhadap sosok playing victim atau sosok korban yang tersakiti. SBY begitu mahir dengan metode politik ini, bahkan bisa dikatakan dialah masternya dalam strategi ini. Lain halnya dengan Megawati. Sikapnya yang begitu keras kepala dengan sosok foto Soekarno di belakangnya mencerminkan seolah dialah sang titisan Ratu Adil. Dialah titisan Soekarno yang digadang-gadang mewarisi kemampuannya dalam berpolitik dan bernegara. Branding ini begitu kuat di arus masyarakat bawah politik Indonesia dan bagi kader PDIP secara internal. Jokowi sendiri punya branding kuat tentang sosok yang sederhana, tidak neko-neko, pemimpin apa adanya dan tidak suka aneh-aneh. Branding ini juga melekat begitu kuat pada diri Jokowi ditunjang dengan fisiknya yang kurus. Karena asumsi banyak masyarakat Indonesia bahwa seorang politikus atau ASN gendut, maka dia makan uang hasil korupsi. Jokowi dalam 8 tahun terakhir sebagai pemimpin puncak pemerintahan, secara otomatis memegang kuasa penuh opini publik. Karena sebagai orang nomor 1 Republik Indonesia, dia harus menguasai opini publik karena dialah presiden kita. Namun yang menarik, Jokowi ini tidak hanya membangun citra dirinya semata. Dia tidak terus-menerus membangun branding seorang dialah sosok sempurna bagi bangsa ini. Salah satu citra kedua yang melekat pada dirinya
adalah dia kerap merangkul lawan-lawan politiknya. Namun, di lain sisi dia kerap menghantam lawan-lawan politiknya penuh pertimbangan matang, senyap, akurat dan sekali tembak mati sudah lawannya. Mungkin itu yang dikatakan Ahok bahwa Pak Jokowi lebih kejam dari dirinya. Pak Jokowi orangnya kalem, tetapi kalau melihat orang banyak omong tetapi tidak bisa bekerja, diam-diam main pecat saja tanpa banyak omong. Coba kita hubungkan kasus itu pada keadaan SBY pada saat ini. Hampir 100% masyarakat Indonesia, kecuali kader Demokrat percaya bahwa proyek Hambalang adalah proyek mangkrak, sebuah kegagalan era SBY. Di tengah pusingnya SBY menghadapi mantan anak buahnya yang menggelar KLB, di tengah pusingnya dia menghadapi Muldoko, tiba-tiba Presiden Jokowi dengan tenang mengatakan akan membangun kembali proyek Hambalang yang sudah lama mangkrak. Bahkan saya sendiri tidak tahu bagaimana kondisi SBY dan AHY sekarang. Jangankan melawan balik, remis pun rasanya sangat amat berat. Saya sarankan belajar lagi dari Dewa Kipas. Siapa tahu jadi lebih mahir dalam menguasai opini publik. Terima kasih. Sebut Muldoko tak mencerminkan etika moral prajurit. Gatot tampar muka sendiri. Ditulis oleh Ayas di sewar.com. Gatot terus berupaya membanding-bandingkan dirinya dengan Muldoko. Kebetulan sama-sama pernah menjadi Panglima TNI. Tujuan Gatot membandingkan dirinya dengan Muldoko adalah agar terbentuk opini publik bahwa dirinya lebih baik, bermoral, beretika sebagai seorang prajurit. Sebelumnya, Gatot mengaku ditawari oleh petinggi Demokrat agar mau mengkudeta AHY. Namun, Gatot mengaku menolak tawaran tersebut karena tak mau mengkhianati SBY, orang yang dianggap telah berjasa terhadap karir militernya. Padahal, yang mengangkat Gatot sebagai Panglima TNI adalah Presiden Jokowi. Tujuan Gatot menyatakan hal itu adalah agar dirinya dipandang sebagai sosok yang baik dan tidak menjadi seorang pengkhianat. Dia seperti ingin mengatakan bahwa dirinya adalah contoh prajurit yang baik, sedangkan Muldoko adalah contoh yang buruk. Pengakuan Gatot bahwa dirinya juga ditawari oleh petinggi Demokrat dan menolak nampaknya belum berhasil menaikkan citra dirinya. Publik bahkan meragukan pengakuan tersebut. Uniknya, publik juga tidak serta-merta menjadi benci kepada Muldoko. Mungkin karena belum berhasil lewat pengakuan tersebut, Gatot melanjutkan lewat pernyataan selanjutnya. Kali ini, Gatot mencoba mengecam sikap Muldoko yang dinilai tidak mencerminkan etika moral seorang prajurit. Gatot menulis pernyataan di akun Instagramnya. Saya ingin garis bawahi bahwa apa yang beliau atau Muldoko lakukan sama sekali tidak mencerminkan kualitas, etika, moral, dan kehormatan yang dimiliki seorang prajurit. Kata Gatot seperti dikutip dari akun Instagram resmi miliknya pada Selasa 16 Maret 2021. Bukan apa-apa, hanya karena hampir saya tidak percaya bahwa akan kejadian dan beliau mau. Logika berpikir saya tidak menduga. Mengapa? Karena beliau adalah senior saya di Akademi Militer. Beliau juga ikut membentuk saya, kata Gatot. Dengan seluruh atribut prajurit yang melekat hingga ikut KLB dan diterima didaulat sebagai ketua umum, sangat susah bagi saya menduga bahwa yang bersangkutan akan melakukan tindakan itu, lanjutnya. Sebenarnya, saya juga setuju dengan pernyataan Gatot, asalkan yang melontarkan pernyataan itu bukan dia. Namun, sebenarnya Muldoko juga tidak keliru, sebab dalam politik tidak ada yang namanya etika dan moral. Apapun halal dilakukan, atau asalkan tidak melanggar hukum, untuk sebuah kepentingan politik meskipun menciderai etika dan moral. Namun karena Gatot yang melontarkan pernyataan tersebut, saya menjadi ingin bertanya, apakah sikap-sikap dia selama ini sudah mencerminkan etika moral seorang prajurit? Saya kok tidak yakin. Seorang prajurit itu harus patuh dan satu suara dengan Presiden, sebab Presiden adalah Panglima tertinggi TNI dan Polri. Namun kita bisa melihat bagaimana sikap Gatot terhadap Jokowi sebagai atasan dia, serta orang yang telah mengangkatnya menjadi Panglima TNI. Namun pada saat aksi 411 dan 212 bergulir, Gatot menunjukkan sikap yang berseberangan dengan pemerintah. Dia sengaja memilih sikap berseberangan hanya untuk meraih simpati publik. Apakah sikap seperti ini mencerminkan etika dan moral seorang prajurit? Setelah lengser dari jabatan Panglima, justru gelagat pengkhianatan Gatot makin terlihat. Dia terus menunjukkan sikap perlawanan kepada Presiden Jokowi. Dia terus melakukan safari politik berharap bisa maju menjadi Capres 2019. Namun sayang, belum ada partai yang bersedia mengusungnya. Setelah gagal nyalon di Pilpres 2019, ambisi politik Gatot masih belum padam.
Kali ini, dia bersama sejumlah tokoh nasional yang menginisiasi pendeklarasian kami pada 18 Agustus 2020 lalu. Tokoh nasional tersebut seperti Bahtiar Syamsyah, MS Kaban, Rahmat Wahab, dan Din Syamsuddin. Meskipun Gatot mengklaim kami bukan gerakan makar, namun aksinya cukup membuat Indonesia gaduh dan berpotensi memecah bangsa. Apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan Gatot mencerminkan etika moral seorang prajurit? Setahu saya, seorang prajurit akan mendukung pemerintahan yang sah. Seorang prajurit tidak akan melakukan sesuatu yang bisa memecah belah bangsa. Seorang prajurit tahu terima kasih, tidak akan mengkhianati orang yang telah mengangkatnya menjadi Panglima TNI. Saran saya, lebih baik Gatot diam saja, tidak usah ngomong apa-apa lagi tentang Muldoko, apalagi membahas soal etika moral seorang prajurit. Lebih baik bercermin dulu, apakah perbuatannya selama ini telah mencerminkan etika moral seorang prajurit apa belum. Daripada menyebut Muldoko tak mencerminkan etika moral seorang prajurit, endingnya malah menampar